Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa. Baik, perkenalkan nama saya Kuku Saputriyati, bisa dipanggil Kuku. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tentang etika profesi hakim. Nah, berbicara mengenai tentang etika profesi hakim, tentu kita menuju kepada hakim terutama. Nah, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, apa sih hakim itu? Di mana dijelaskan di dalam undang-undang tersebut di dalam pasal 1 ayat 5. Hakim itu adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan. Jadi hakim itu dia adalah pejabat negara di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim itu dia terdiri atas hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya, serta hakim di Mahkamah Konstitusi. Jadi berdasarkan wewenang dan fungsinya. Jadi hakim ini sebagai pelaku utama fungsi pengadilan. Jadi hakim ini dia harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandasan pada prinsip ketuanya yang Maha Esa, adil, bijaksana, dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntutan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi kewajiban hakim itu untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim ini sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dia harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya. Jadi profesi hakim ini dia memiliki sistem etik yang mampu menciptakan disiplin, tata kerja, dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Jadi kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terkait dengan norma-norma etik dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun pemenuhan kecukupan sarana dalam sebagai warga masyarakat. Nah, jadi hanya itu yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi orang-orang dan terutama teman-teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.